Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Jessin Lim dari Fakultas Informasi, Program Studi Teknik Informatika dengan konsentrasi Mobile dan Web. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan tugas akhir kami yang berjudul Implementasi Blockchain dalam pengembangan aplikasi crowdfunding berbasis website. Perkenalkan, nama saya Donson Tusi Junior dan saya berada di program studi Teknik Informatika dan sekarang berada di jurusan Mobile and Web. Perkenalkan, nama saya Rizky Nathanael Ramli, saya dari program studi Teknik Informatika dengan konsentrasi Mobile dan Web. Selama pengerjaan tugas akhir ini, kami juga dibimbing oleh Bapak Rasul Purba sebagai dosen pembimbing dan Bapak Heru Kurniawan sebagai pendamping pembimbing. Pertama yang perlu kita ketahui adalah apa itu crowdfunding. Crowdfunding merupakan kegiatan pengumpulan dana dari masyarakat yang dilakukan oleh sekelompok orang tertentu untuk tujuan tertentu, baik itu untuk bantuan biaya medis, biaya pendidikan, ataupun juga untuk ide berbisnis. Dalam satu crowdfunding, biasanya ada 3 komponen, yaitu platform tempat dilaksanakannya crowdfunding, fundraiser, pemilik campaign atau pembuat campaign, lalu funder yang merupakan donatur. Transaksi biasanya dimulai ketika fundraiser membuat campaign di dalam platform, lalu funder yang tertarik akan melakukan donasi kepada campaign. Ada beberapa model crowdfunding saat ini, yaitu reward based, di mana ada imbalan produk yang akan diberikan ke funder jika target campaign tercapai, lalu equity based, yaitu imbalan yang mirip seperti reward based, namun pada reward based merupakan imbalan produk ataupun voucher, tetapi pada equity based merupakan imbalan saham atau bagian dari perusahaan. Selanjutnya adalah lending based. Seperti konsep peminjaman uang pada dasarnya, ada pengembalian dana beserta juga bunganya nanti jika target dana dari campaign telah tercapai. Kemudian yang terakhir adalah donation based, di mana tidak ada imbalan apapun yang dijanjikan oleh funder jika target campaign tercapai. Model inilah yang akan kami gunakan di tugas akhir ini, dikarenakan adanya peningkatan donasi yang dilakukan oleh generasi milenial sejak pandemi, menurut penelitian dari Fidelity Charitable. Lalu, yang menjadi persoalan pada crowdfunding saat ini adalah masalah dari transparansi informasi dan juga kerentanan dari masalah sistem. Yang pertama yang akan kita bahas adalah masalah transparansi. Kurangnya transparansi data dari tiap transaksi yang terjadi pada crowdfunding platform membuat kepercayaan funder akan semakin memudar. Hal ini dikarenakan tidak semua platform mewajibkan fundraiser untuk melampirkan rencana penggunaan dana ke publik. Lalu, masalah security. Pada crowdfunding sekarang, funder tidak dapat berpartisipasi dalam pembuatan keputusan apakah dana layak dicairkan atau tidak. Oleh karena itu, funder tidak memiliki kontrol atas pencairan dana campaign, sehingga ada celah kecurangan seperti manipulasi data campaign, baik itu nominal donasi ataupun nominal dana yang dicairkan, yang dapat dimanfaatkan oleh platform ataupun juga oleh fundraiser nantinya. Oleh karena itu, dikembangkanlah aplikasi Solcash, sebuah crowdfunding platform berbasis blockchain Solana yang diharapkan dapat mengatasi masalah transparansi dan juga security yang telah disebutkan sebelumnya. Dengan menggunakan blockchain, setiap data transaksi yang terjadi dalam aplikasi nantinya akan dicatat dan juga disimpan di penyimpanan publik, yaitu penyimpanan dari blockchain Solana itu sendiri, dan juga dapat diakses atau dibaca oleh publik. Namun, publik tidak akan dapat memodifikasi apa isi dari data tersebut, hanya dapat dibaca. Crowdfunding platform ini juga dibekali dengan smart contract yang mumpuni, sehingga mampu mencegah upaya kecurangan, seperti manipulasi data dari nominal transaksi, ataupun dari nominal dana cair, atau bahkan percobaan mengambil dana milik dari fundraiser orang lain menggunakan wallet yang berbeda, dan juga lain sebagainya yang akan dijelaskan nantinya oleh teman saya di bagian pengujian. Nah, untuk bagian metodologi buat penelitiannya, kita menggunakan metodologi waterfall, yang dimana terdiri dari 5 steps yang harus kita lakukan secara berurutan, yaitu dari requirement, design, implementation, testing, dan deployment. Untuk tahap bagian requirement, kita melakukan beberapa analisis seperti analisis masalah, di mana kita mencari tahu bagaimana cara kerja dari crowdfunding ini dan bagaimana cara menghubungkan crowdfunding ini dengan blockchain sehingga kita bisa mengembangkan arsitekturnya seperti apa atau bisa dikatakan sebagai gambarannya. Di sini juga kita melihat dari beberapa aplikasi yang sudah ada seperti kita bisa tahu bagaimana cara kerjanya, tetapi kita memberikan batasan-batasan di aplikasi kami seperti karena kita menggunakan blockchain dan menggunakan environment di Solana, kita hanya membataskan bahwa kalau wallet yang digunakan itu hanya wallet Phantom, dan ada juga beberapa batasan lagi seperti rancangan proposalnya, waktu proposal, waktu voting, mata uangnya, dan sebagainya.
Lalu untuk bagian desainnya, kita mengembangkan aplikasi ini, kita rancang menggunakan Figma, dan di Figma tersebut kita merancang bagaimana sih front end yang harus kita desain. Dan di sini kita merancangnya dalam bentuk wireframe. Lalu di sini juga kita rancang bagaimana basis data yang harus kita kembangkan di aplikasi kami. Selain basis data, kita juga harus membuat dokumen untuk penyimpanan data nanti untuk pada blockchain. Di database atau basis data sangat berbeda dengan penyimpanan dari dokumen pada blockchain, dikarenakan dokumen pada blockchain itu hanya menyimpan teks-teks dan angka-angka, sehingga file-file yang ukuran besar itu tidak bisa disimpan. Oleh sebab itu kita harus menyediakan basis data. Lalu untuk implementasinya kita menggunakan React TypeScript untuk mengembangkan front end webnya. Lalu untuk bagian basis data kita menggunakan PostgreSQL. Untuk Golang itu dijadikan sebagai API, dan terakhir adalah Rust, di mana Rust ini adalah bahasa pemrograman yang kita gunakan dalam membuat smart contract. Dan bagian testing itu akan dijelaskan oleh kawan saya nanti. Dan terakhir adalah deployment. Deployment yaitu kita mengembangkan aplikasi yang sudah kita rancang dan kita deploykan secara publik, di mana deployment ini kita menggunakan Vercel sebagai aplikasi pihak ketiganya untuk mendeploy web kami. Berikut merupakan arsitektur sistem yang kita rancang. Nah, pertama ada application client, yaitu antar muka yang digunakan oleh user untuk berinteraksi dengan sistem. Lalu send message merupakan proses awal user untuk berinteraksi dengan sistem blockchain, di mana tiap user memiliki key yang unik yang sudah dihash, dan tiap transaksi yang masuk itu akan dienkripsi menggunakan SHA-256. Nah, lalu masuk ke SDK, yaitu library untuk berinteraksi dengan jaringan blockchain. Karena jaringan blockchain yang kita gunakan adalah Solana, maka library yang kita gunakan itu harus berhubungan dengan Solana, sehingga web kita bisa bekerja semestinya. Lalu di dalam blockchain network itu ada node-node yang menyimpan ledger dan smart contract. Ledger itu untuk menyimpan data pada blockchain, dan smart contract itu untuk membaca instruksi yang ada di dalam transaksi. Nanti smart contract itu yang berfungsi untuk memfilter transaksi dan memvalidasi transaksi. Karena tiap node ini saling berhubungan antara satu sama lain, mereka bisa mengakses ledger dan smart contract masing-masing. Kalau ada node satu rusak, maka mereka sudah ada backup-nya. Oleh sebab itu, ini dinyatakan sebagai sistem terdesentralisasi. Sedangkan sistem tersentralisasi, kalau tidak ada backup, sekali data pusatnya itu rusak, maka semuanya rusak. Di sini merupakan salah satu contoh bagaimana alur proses kerja dari smart contract. Di sini kita mengambil smart contract bagaimana proses donasi pada campaign. Nah, jika pertama user pasti input nominal donasi dan campaign address-nya apa, ya kan? Lalu diceklah apakah status campaign-nya masih aktif atau enggak. Apakah saldo funder mencukupi? Apakah funder melakukan send transaction? Nah, kalau semuanya tidak, ya nanti akan muncul output pesan error dari smart contract-nya dan langsung berakhir. Tapi kalau semua proses ini berjalan, nah dia memindahkan saldo funder sesuai dengan nominal donasi dan menyimpan data donasi pada blockchain. Dan baru masuk lagi apakah jumlah donasi sudah mencapai target. Nah, kalau sudah, ya udah, berarti status campaign sudah berubah menjadi field. Ya, kalau tidak, ya tetap lanjut. Admin memiliki beberapa use case yang bisa mereka lakukan pada aplikasi, seperti mengakses aktivitas pada aplikasi menggunakan fitur dashboard. Lalu mereka bisa memverifikasikan kesuksesan campaign berdasarkan bukti yang sudah dikirimkan oleh fundraiser. Lalu mereka juga memverifikasi data user berdasarkan fitur KYC, di mana user nanti menggunakan KYC untuk mengirimkan data KTP, foto selfie, dan foto selfie dengan KTP, dan admin akan menengok apakah ini sudah benar atau tidak data yang dikirim. Lalu admin juga bisa mengelola data user dan juga mengelola keluhan yang dikirimkan oleh user.
Nah, untuk user kita bagikan menjadi dua, ada fundraiser dan funder. Nah, untuk fundraiser, bagian uniknya itu mereka bisa membuat campaign, lalu bisa mengajukan pencairan dana, mengklaim dana cair untuk masuk ke kantong wallet user, dan mengajukan verifikasi hasil pengerjaan campaign mereka. Lalu untuk funder sendiri, mereka bisa melakukan donasi, klaim dana refund jika campaign gagal, dan bisa melakukan voting terhadap campaign pencairan dana jika campaign tersebut sudah statusnya failed. Lalu mereka bisa melihat riwayat transaksi dan juga mengirim pengaduan jika ada kecurangan pada campaign. Nah, funder dan fundraiser juga bisa melakukan mengedit data diri dan juga mengajukan verifikasi data diri melalui fitur KYC. Untuk memastikan bahwa aplikasi berjalan sesuai dengan alur yang telah ditentukan, kami melakukan beberapa testing, diantaranya black box testing, transparansi transaksi, dan keamanan dari smart contract. Pada black box testing, kita melakukan pengujian fungsional aplikasi, di mana setiap fungsi berjalan sesuai dengan alur yang telah ditentukan. Kemudian, pada pengujian transparansi, kita ingin membuktikan bahwa data yang tersimpan pada blockchain dapat diakses secara publik, dan juga kita dapat melihat transaksi apa saja yang melakukan perubahan terhadap data-data tersebut. Kemudian, pada pengujian keamanan smart contract, kami mencoba melakukan beberapa manipulasi terhadap transaksi yang akan dikirimkan dan menguji bagaimana smart contract menerapkan constraint terhadap argumen yang tidak sesuai. Dalam pengujian transparansi, kita menggunakan SolScan sebagai salah satu explorer yang ada pada Solana. Pengujian ini bertujuan untuk membuktikan bahwa data yang tersimpan pada blockchain dapat diakses secara publik. Data-data tersebut memiliki histori transaksi yang menampilkan transaksi-transaksi yang mengubah data tersebut ataupun menggunakan data tersebut. Begitu juga transaksi yang dilakukan pada aplikasi Solcare ini. Transaksi-transaksi tersebut dapat diakses melalui search bar pada Explorer dengan menuliskan signature transaksi tersebut, dan kita dapat melihat informasi-informasi terkait transaksi tersebut. Sebagai salah satu contoh, kami menggunakan address dari seorang donatur yang melakukan donasi pada sebuah campaign, dan kemudian address tersebut kami tuliskan pada search bar yang ada pada Solcan, dan kita dapat melihat transaksi-transaksi yang dilakukan oleh address tersebut. Salah satu transaksinya adalah transaksi donasi yang dilakukan pada aplikasi Solcare ini. Sehingga di sini terbukti bahwa setiap aksi yang dilakukan oleh user terhadap smart contract dapat ditemukan melalui Explorer dan tercatat pada blockchain. Pada pengujian keamanan smart contract di sini, kami melakukan manipulasi terhadap address yang akan digunakan sebagai argumen pada transaksi. Kita ingin menguji bagaimana smart contract menangani argumen yang tidak sesuai ini. Sebagai contoh, seseorang yang bukan donatur mencoba melakukan voting terhadap campaign lain. Tentu saja, hal ini merupakan hal yang harus dicegah. Dan hasilnya, transaksi gagal dengan mengembalikan error yang menunjukkan bahwa terjadinya pelanggaran constraint. Beberapa kesimpulan yang kami dapatkan ialah blockchain mampu membuat sistem menjadi terdesentralisasi di mana otoritas tidak berpusat pada sebuah entitas. Hal ini dibuktikan dengan seorang admin yang tidak dapat mengubah data dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh user. Dan yang kedua adalah uji coba black box menunjukkan bahwa funder memiliki hak kontrol dan aplikasi berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dan yang ketiga ialah transparansi data transaksi telah ditingkatkan karena data tersimpan pada penyimpanan publik yaitu blockchain Solana dan dapat diakses oleh publik. Bahkan, kita dapat melihat aktivitas yaitu transaksi-transaksi yang dilakukan oleh user secara transparan. Dan yang terakhir, smart contract dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan mampu menggagalkan upaya kecurangan seperti perubahan nominal donasi dan lain-lain. Karena hal tersebut tidak memungkinkan untuk dilakukan jika smart contract yang ada tidak mendukung untuk melakukan aktivitas curang tersebut. Kami juga memiliki beberapa saran yang dapat dipertimbangkan yaitu mempertimbangkan untuk menambahkan autentikasi akun lainnya selain menggunakan wallet, karena autentikasi menggunakan wallet sangatlah terbatas. Dan yang kedua, ialah dapat dipertimbangkan cara lain untuk menambah admin selain bergantung pada database. Sebagai contoh, dengan menyimpan list admin pada blockchain, sehingga autentikasi admin juga dapat diproses melalui blockchain.
Dan yang terakhir, yaitu dapat dipertimbangkan untuk menggunakan model crowdfunding lain selain donation based, seperti reward based crowdfunding atau equity crowdfunding yang mencakup case-case yang lebih bervariasi lainnya. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata, pengucapan, ataupun perbuatan yang menyinggung. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya.